wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Iya dari Cilendek Timur, Bogor Barat, Bu ya. Mohon izin saya mau bertanya, Bu ya. Bagaimana sikap seorang ibu atau apa yang harus dilakukan seorang ibu jika anak laki-lakinya selalu bertentangan dengan bapaknya? Baik. Terima kasih, Bu. Masya Allah, seorang ibu melihat anak laki-lakinya selalu berbeda dengan ayahnya. Orang hebat di mana-mana itu akan jadi juru damai. Tapi orang sesat di mana-mana bikin ribut, pengadu domba. Maka jadilah Anda juru damai kelas dunia, kelas Indonesia, kelas kampung Anda, sampai kelas keluarga. Anda tidak boleh serta-merta langsung memihak kepada suami atau memihak ke Anda lalu di barisan anak lalu merangi ayah. Tidak bisa. Jadi mungkin Anda bisa berbisik di kedua-duanya di waktu yang berbeda. Didik pada anak, sayang, engkau adalah anakku yang paling ku sayang, gini-gini sayang. Ya. Nah, karena aku sayang kepadamu, tolong sayang kepada abimu harus gini-gini, nggak boleh ya. Jangan gitu. Kepada ayah, jangan di depan anaknya, nggak bisa. Kita langsung di barisan ayah langsung musuhan dengan anak. Di barisan anak. Jadilah juru damai di antara keduanya. Jadi Anda sekarang usaha menjadi meyakinkan kepada masing-masing bahasanya Anda memihak, Anda dekat dengan mereka. Jangan menjadikan Anda lawan dari salah satu mereka. Jadi Anda dengan suami semakin mesra. Apalagi kalau suami lagi ribut sama anak, curi waktu. Di saat suami masuk kamar, harus kejar kamar, kunci kamar, peluk suami dan sebagainya. Ayah, sini, ini. Jangan langsung barisan, ayah tuh dari dulu kok begitu terus, anak kok pukuli terus, anak marahin terus. Kok jadi musuh sama ayahnya? Atau di barisan sang ayah, nak, kamu ngerti tidak durhaka sama ayah, nggak boleh lah ya. Langsung memihak ayah. Jadi Anda tetap jadi juru damai. Pastikan Anda membuat pendekatan, duduk manis dengan sang anak. Karena dia durhaka pada orang tua, bahaya. Bisa jadi seorang ayah memang mohon maaf wataknya keras. Kemudian dicermati, kenapa kok ayahnya menjadi berbeda dengan anaknya? Anaknya kok suka marah-marah sama ayah. Dilihat dulu, belum tentu anaknya menjadi sebab. Bisa jadi sang ayah mungkin mentalnya nggak benar atau mungkin ada akhlak yang tidak baik dan sebagainya, menjadikan anak seperti itu. Kalau anggap saja, oh ayahnya nggak benar, ada mabuk, ada judi dan sebagainya, kita bisa memeluk anak sayang. Orang judi dosa nggak? Dosa. Mabuk dosa. Tempatnya di mana? Neraka. Kamu rela ayah masuk neraka sayang? Sudah. Kita doain, tapi jangan musuhi ayah. Kita doain ayah, Jadi dengan cara lembut sampai anak itu kalau lihat ayahnya tidak harus dengan marah-marah, tapi berubah menjadi pandangan kasih sayang. Itulah yang diajarkan Nabi SAW. Jadi Anda harus jadi juru damai di negeri. Tapi ada orang nasibnya ngadu domba. Ngomong di sini rame, bikin rame. Ada nasibnya namam, ahli neraka. Kalau ngomong bikin orang bermusuhan, Masya Allah. Sengaja nggak sengaja bikin bermusuhan, nasib. Kamu tahu enggak kenapa? Itu loh kemarin ngomongin kamu. Tahu enggak itu? Masya Allah. Ribut gara-gara dia. Dan orang begini bahaya sekali. Sehingga sebuah perkumpulan rusak gara-gara manusia semacam ini. Maka dikatakan la yadkhul jannata qattat. Tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Itu saja insya Allah. Jadi juru damai di antara keduanya, semakin dekat kepada sang suami, semakin dekat kepada anak di waktu yang berbeda. Sehingga merasa mereka dekat dengan Anda, baru nanti setelah Anda boleh memberikan jurus-jurus damai yang perlu Anda sampaikan kepada mereka berdua di waktu yang berbeda, dengan cara berbeda, dengan kalimat berbeda, dengan nasihat berbeda-beda. Tapi tujuannya sama, untuk mempertemukan hati mereka berdua. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.